Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra mudhakkiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita perbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di kota Bandar Lampung, sebuah kota yang Allah karuniakan tanah yang subur, laut, perbukitan, masyarakat yang religius, serta ratusan masjid dan musalla. Namun di balik nikmat itu kita juga menyaksikan berbagai persoalan yang terus berulang. Banjir, sampah, kemacetan, kesenjangan ekonomi, kenakalan remaja, dan berkurangnya kepedulian sosial. Namun hari ini mari kita lihat persoalan itu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Bandar Lampung tidak sedang krisis banjir, tetapi sedang krisis tanggung jawab. Allah berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Banjir tidak turun dari langit sendirian. Seringkali banjir datang setelah manusia membuang sampah ke saluran air, menutup drainase, dan mengabaikan lingkungan. Karena itu, solusi pertama banjir ternyata bukan alat berat. Solusi pertamanya adalah kesadaran. Bayangkan hadirin, jika setiap rumah muslim memiliki satu tempat khusus sampah plastik, jika setiap RT membersihkan saluran air paling tidak 1 kali setiap bulannya, jika setiap masjid bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sejauh 100 meter dari masjid,
maka ribuan titik sumbatan akan hilang. Dan itu mungkin lebih cepat daripada menunggu proyek besar. Rasulullah SAW bersabda, imatatul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Maka membersihkan got, mengangkat sampah dari saluran air, dan menjaga lingkungan adalah amal ibadah. Hadirin rahimakumullah, mungkin kota Bandar Lampung tidak sedang krisis sampah, tetapi sedang krisis disiplin. Sampah tidak pernah berjalan sendiri ke sungai, ada tangan yang membuangnya. Maka masalah terbesar bukan sampahnya, tetapi perilakunya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka mulailah dari rumah, pisahkan sampah, didik anak-anak, biasakan membawa kantong sampah di kendaraan-kendaraan kita. Karena perubahan kota selalu dimulai dari perubahan rumah, dari perubahan kebiasaan pribadi. Mungkin Bandar Lampung tidak sedang krisis jalan raya, tetapi sedang krisis akhlak di jalan raya. Berapa banyak orang yang melawan arus, berapa banyak orang yang menyerobot antrean, berapa banyak yang parkir sembarangan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau kendaraan kita membuat orang lain celaka, terlambat, terganggu, maka akhlak Islam belumlah benar-benar hadir jalan raya. Mungkin Bandar Lampung tidak sedang krisis ekonomi, tetapi sedang krisis kepedulian. Di satu rumah makanan terbuang sia-sia, di rumah lain padahal masih ada yang kesulitan makan. Di satu rumah ada pakaian yang menumpuk bertahun-tahun tidak dipakai-pakai, tetapi di rumah lain ada yang tidak memiliki pakaian yang layak. Allah berfirman, dan pada harta mereka terdapat harta atau hak bagi orang-orang miskin. Bayangkan jika 1000 keluarga muslim menyisihkan 2.000 rupiah setiap hari saja, maka terkumpul 2 juta rupiah per harinya. Sebulan sekitar 60 juta rupiah. Dana terbesar itu dapat membantu yatim, duafa, pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil. Islam tidak hanya mengajarkan memberi, Islam mengajarkan kekuatan berjamaah dalam memberi. Mungkin masalah terbesar di kota ini bukanlah banjir, bukan sampah, bukan kemacetan, tetapi ketika masjid ramai saat Ramadan, tapi sepi setelah Ramadan. Ramai ketika sholat Id, tapi sepi setelah sholat Id. Padahal Rasulullah SAW ketika membangun Madinah tidak memulai membangun pasar, tidak memulai bangun jalan raya, tidak memulai bangun pusat perdagangan. Yang pertama beliau bangun adalah masjid. Karena masjid yang hidup akan melahirkan keluarga yang baik, generasi yang baik, masyarakat yang baik, dan akhirnya kota yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang bukan hanya atau bukan generasi, menjadikan kita generasi yang tidak hanya mudah untuk melihat masalah, tetapi menjadikan kita generasi
yang selalu menghadirkan perubahan. Generasi yang memulai dari dirinya sendiri, menghidupkan masjidnya, memperbaiki keluarganya, menjaga lingkungannya, membantu tetangganya, dan mendidik anak-anaknya dengan iman. Sehingga Allah menjadikan kota Bandar Lampung kita cintai ini sebagai kota yang bukan hanya maju pembangunannya, tapi juga bercahaya karena akhlaknya, kuat karena persatuannya, dan penuh keberkahan karena ketaatan penduduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.